Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini. Marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini tertulis di 1 Petrus 3 ayatnya ke-12. Beginilah bunyinya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang melakukan yang jahat kepada kita, maka memang menjadi sebuah kewajaran ketika kita melakukan balasan kepada mereka. Ternyata itulah tawaran yang diberikan oleh dunia ini. Jadi kita dapat terterima oleh dan juga berpikir sederhana. Tetapi terkadang ada hal yang kita tidak mengerti dari segala sesuatu yang telah kita kerjakan tersebut. Malahan kita juga akan menjadi sama dan serupa dengan mereka yang melakukan hal yang demikian. Bukankah ketika kita dituntut untuk memberkati mereka yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita adalah panggilan yang sangat mulia? Dunia tidak dapat melakukan hal yang demikian. Sifat-sifat yang berasal dari kedagingan tidak akan mampu melakukan hal yang demikian. Tetapi mereka yang telah terlahir dari roh dan diperbaharui hidup mereka hari demi hari, maka mereka akan menemukan nilai tertinggi dalam hidupnya. Tanpa harus melakukan hal yang demikian pun, mereka telah mendapatkan pembelaan dari Allah. Karena Allah berpihak kepada mereka-mereka yang telah melakukan yang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Allah menentang orang-orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu saudaraku, jika saudara telah baik adanya, maka tetaplah baik adanya. Ada satu hal yang sangat ditakuti di dunia ini, yakni ketika berubahnya orang yang baik menjadi orang yang jahat. Jangan-jangan kita bisa menjadi orang yang terlibat dalam hal tersebut. Orang mengenal kita sebagai pribadi yang baik, tetapi ketika menghadapi sesuatu hal yang sulit untuk kita putuskan, dan tekanan itu sudah pada puncaknya, dan akhirnya emosi itu meledak, rasa marah itu menjadi amarah. Kemudian yang terjadi adalah kita sebagai orang yang melakukan tindakan kejahatan, dan itu menjadi naas. Oleh karena itu saudara yang terkasih, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa dua hal harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, yakni kasih dan damai. Yang dua ini akan berjalanan berdampingan bagi anak-anak Allah. Karena kasih dan damai adalah cerminan dari pribadi mereka yang telah tumbuh dan belajar dengan penuh tentang apa arti hidup yang sesungguhnya. Sehingga kita akan menjaga segala sesuatu yang mungkin akan menjadi peluang yang dipergunakan oleh si iblis untuk memprovokasi kita. Pergunakanlah lidah saudara dengan baik, karena hari-hari yang baik juga ditentukan oleh cara kita bertutur kata kepada mereka. Dan ingatlah satu hal saudara yang terkasih, ada hal yang lebih baik dan lebih besar ketimbang harus mencaci maki mereka yang melakukan hal yang tidak senonoh kepada kita. Ada hal yang lebih besar ketimbang kita harus memukuli mereka yang memukuli kita. Dan ada hal yang lebih besar ketika kita membalaskan kejahatan mereka. Dapatkah saudara melihat realita kehidupan yang sangat berkualitas ketika ada seseorang yang mampu memaafkan kesalahan mereka? Dan Yesus sendiri ketika dia disalibkan, mulutnya masih dapat berkata, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat." Padahal kita mengerti satu hal, bahwa imam-imam kepala mereka telah merencanakan itu. Apakah mungkin mereka tidak mengetahui? Mereka mengetahui apa yang mereka kerjakan, tetapi mereka
tidak mengetahui bahwa Allah berkenan kematian Yesus Kristus untuk penebusan semua orang. Tetapi Yesus telah berkata, celakalah mereka yang menyerahkan anak manusia ini kepada engkau. Itulah yang dikatakan Yesus Kristus kepada Pilatus. Sehingga kita semakin mengerti satu hal, bahwa ternyata orang yang beragama sekalipun bisa menjadi orang yang sangat jahat dan brutal. Mengapa demikian? Karena ketika mereka memaksakan kehendak mereka dalam konsep rutinitas, maka yang terjadi adalah anarkis yang membentengi diri mereka untuk sesuatu hal yang baru. Dan lihatlah, ketika kita dapat dialogis dan inklusif dalam segala pandangan, tetapi kita tetap eksis dalam iman, maka dunia tidak akan dapat memutarbalikkan fakta. Dan orang-orang yang benar akan selamanya menjadi orang-orang yang terberkati dan membawa titik terang itu kepada dunia yang penuh dengan kerusuhan. Tuhan memberkati kita berdua. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah Engkau nyatakan kepada kami, supaya kami tidak menjadi pribadi yang serupa dengan dunia ini yang membalaskan yang jahat dengan yang jahat, tetapi kami meneladani pribadi Yesus Kristus yang telah menunjukkan kasih dan damai itu, sehingga orang semakin melihat bahwa nyatalah kuasa-Mu bagi mereka yang bertindak dalam kebenaran. Kami yakin dan percaya Engkau berpihak kepada orang-orang benar, dan Engkau mendengarkan permohonan-permohonan kami, dan ampunkan kami Tuhan jika kami menjadi orang yang jahat. Izinkan kami untuk memperbaharui diri kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang benar di dalam pertobatan kepada Yesus Kristus. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.